Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cantika Ramadhani, berasal dari Prodi Teknik Geomatika dengan NIM 125230094. Saya akan membacakan rangkuman dari buku Perjuangan Landry Fromm Masyarakat Perkebunan, Partisipasi Politik, Klaim, dan Konflik Agraria di Jember. Masa Jepang, masyarakat perkebunan dan hancurnya struktur agraria kolonial. Masyarakat tidak lagi menanam tanaman perkebunan seperti sebelumnya, malah berganti dengan tanaman lainnya, khususnya tanaman pangan. Penguasaan tanah tidak seperti bayangan masyarakat tentang kemakmuran, justru menumbuhkan kemiskinan sehingga melahirkan perlawanan oleh masyarakat perkebunan. Masyarakat perkebunan dan prakarsa menata ulang struktur agraria. Berbagai inisiatif tersebut juga melakukan eksperimentasi guna pengolahan sistem ekonomi dan perkebunan pasca kolonial. Berbagai inisiatif tersebut juga melakukan eksperimentasi guna pengolahan sistem ekonomi perkebunan dan pasca kolonial. Landry Fromm, kekerasan dan dampak buruknya. Rezim politik berganti dengan orientasi pembangunan yang berbeda dengan masa sebelumnya, yang juga berlainan cita-cita dengan masyarakat perkebunan yang selama ini memperjuangkan penataan struktur sumber agraria yang lebih adil. Konflik berdarah 1965 hingga 1966 ternyata menjadi tanda kalau agenda Landry Fromm seperti dimasukkan ke dalam peti es. Pembangunan masyarakat perkebunan dikeluarkan dari perkebunan. Tahun-tahun tersebut juga menandai menurunnya partisipasi masyarakat perkebunan yang guna melakukan penataan ulang atas sumber-sumber agraria yang lebih adil. Perkebunan secara otomatis ditata kembali seperti pada era kolonial, di mana masyarakat yang sebelumnya terlibat aktif dikeluarkan. Analisis struktur agraria baru. Sebelum perkebunan, sistem kepemilikan tanah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan subsistensi. Setelah perkebunan, tanah memiliki nilai ekonomis, memicu masuknya modal asing dan perubahan dalam struktur agraria. Dilema, tanah ini tidak lagi menyatukan individu dalam masyarakat, melainkan menjadi milik lembaga yang didukung negara untuk akumulasi modal. Reaksi masyarakat, munculnya konflik agraria sebagai wujud perlawanan rakyat terhadap ketimpangan penguasaan tanah. Struktur ekonomi baru dan dampaknya. Ekonomi kebun tradisional, usaha kecil, modal terbatas, lahan terbatas, tenaga kerja keluarga, dan orientasi subsistensi. Ekonomi perkebunan, produk meningkat, pendapatan meningkat, restrukturisasi organisasi ekonomi, identitas baru, klaim otoritas baru atau tuan kebun dan buruh. Ekonomi perkebunan membutuhkan tanah luas, membutuhkan banyak tenaga kerja upahan, membutuhkan dukungan modal besar, struktur organisasi kerja yang ketat, dukungan teknologi modern, dan prioritas pada ekspor untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Transformasi masyarakat perkebunan, migrasi. Kedatangan berbagai suku bangsa seperti Madura, Jawa, dan Osing ke Jember mempengaruhi struktur masyarakat. Budaya penanggulangan. Sintesa budaya baru lahir dari interaksi antar etnis di Jember. Konflik. Ketimpangan struktur agraria melahirkan dominasi dan konflik sosial. Partisipasi politik. Masyarakat perkebunan berupaya memengaruhi kebijakan pemerintah melalui berbagai cara. Masa pendudukan Jepang 1942 hingga 1945. Perubahan masyarakat
perkebunan tidak lagi menanam tanaman perkebunan, melainkan tanaman pangan untuk perang. Tanpa tuan kebun, sistem ekonomi perkebunan macet, tanah-tanah perkebunan terbengkalai. Mobilisasi. Pemerintah Jepang merubah semua produksi tanaman perkebunan diganti dengan tanaman yang mendukung perang. Kesenjangan. Tanah tidak lagi mendatangkan kemakmuran, justru kemiskinan. Upaya masyarakat menata ulang struktur agraria 1945 hingga 1950-an. Inisiatif. Masyarakat perkebunan menduduki dan mengolah tanah yang ditinggalkan pemiliknya. Organisasi kerakyatan menyuarakan aspirasi politik dan ekonomi masyarakat perkebunan. Pemerintah melakukan kegiatan yang melahirkan kebijakan untuk menata ulang sumber agraria dari kolonial ke nasional. Momentum. Masyarakat perkebunan melakukan demonstrasi untuk mengambil alih perusahaan perkebunan. Dominasi militer. Peranan militer yang dominan pasca pengambil alihan berdampak pada penguatan peranan ekonomi negara. Land Reform. Pasca UUPA 1960 hingga 1966. Legitimasi hukum. Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA Nomor 5 Tahun 1960 menjadi basis hukum pelaksanaan Land Reform. Aksi sepihak. PKI dan organisasi afiliasinya melakukan aksi sepihak untuk mempercepat pelaksanaan Land Reform, sehingga melahirkan konflik di pedesaan. Tragedi 1965 hingga 1966. Konflik berdarah menghentikan gagasan reforma agraria. Pembangunan Orde Baru dan dampaknya 1970-an. Orientasi pembangunan berbeda dengan masa sebelumnya. Rezim politik berganti dengan orientasi pembangunan yang berbeda dengan masa sebelumnya. Pengeluaran masyarakat. Masyarakat perkebunan dikeluarkan dari tanah-tanah perkebunan. Kerangka hegemoni. Rezim politik Orde Baru membangun kerangka hegemoninya atas masyarakat perkebunan melalui cara ideologi dan represif. Analisis dan implikasi kebijakan agraria Orde Baru. Peran negara. Negara memonopoli pasaran tanah untuk menjamin dirinya mendapat otoritas dan legalitas terakhir untuk mengatur. Revolusi Hijau. Menggantikan kebijakan penataan ulang struktur penguasaan tanah yang lebih adil. Dominasi modal asing. Orientasi pembangunan rezim baru menerima modal asing. Konflik agraria. Ketidakadilan penguasaan tanah memperburuk konflik agraria. Partisipasi politik masyarakat perkebunan. Definisi. Upaya untuk individu atau kelompok melibatkan diri dalam rangka mengubah, paling tidak mempengaruhi suatu kebijakan politik yang sedang berlaku. Konflik. Benturan antara dua ketimpangan atau lebih. Perubahan sosial. Konsekuensi konflik itu adalah perubahan sosial yang terus-menerus. Studi dan agenda reforma agraria. Kajian tentang masyarakat perkebunan, tulisan yang membahas tentang perkebunan di Indonesia dari perspektif kajian sosial ekonomi, penataan ulang sumber agraria, dinamika masyarakat dalam rangka pelaksanaan reforma agraria. Kesimpulan akhir, upaya penataan ulang atas struktur agraria di Indonesia dilatar belakangi oleh ketidakadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria. Penataan ulang tersebut berlangsung dalam setiap babakan waktu antara 1942 hingga 1974 dengan dinamika dan tantangan yang berbeda.
Faktor-faktor yang mendorong partisipasi masyarakat perkebunan dalam praksis penataan ulang atas sumber-sumber agraria antara lain adalah kesadaran dan hak-hak mereka sebagai warga negara, adanya dukungan dari organisasi masyarakat, dan keinginan untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Faktor-faktor yang menghambat partisipasi tersebut antara lain adalah kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada masyarakat kecil, kekuatan modal asing yang masih dominan, dan konflik internal antara kelompok masyarakat. Bentuk dan upaya masyarakat perkebunan dalam rangka penataan tersebut meliputi pendudukan lahan, pengorganisasian, perlawanan terhadap kebijakan yang tidak adil, dan partisipasi dalam proses politik formal. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.